mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang pertama di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Pemberitaan Yohanes Pembaptis. Kita membaca bersama-sama dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Sahabat setia terkasih, Injil Markus dimulai dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama, Markus 1 ayat 2-3, yang terbukti sangat sukses karena orang-orang dari seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem datang kepadanya dan memberi diri untuk dibaptiskan, yang mana masa pelayanannya menjadi pendek karena ditangkap dan dipenjarakan. Meskipun pekerjaan Yohanes Pembaptis berumur pendek, itu jelas penting. Masing-masing dari 4 Injil mengawali pelayanan Yesus dengan didahului oleh Yohanes Pembaptis. Markus menggambarkannya sebagai, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Untuk memahami pesan dan pelayanan Yesus Kristus, kita harus mulai dengan orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dalam studi perenungan kita kali ini, kita akan mulai dengan mengamati tentang yang pertama, pengajaran Yohanes Pembaptis. Kita mau melihat tujuannya adalah untuk menggenapi nubuatan Maleaki. Kemudian dia juga sebagai utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Juga tentang pengutusan Nabi Elia menjelang hari Tuhan menurut Maleaki 4 ayat 5-6. Untuk menggenapi nubuatan Yesaya, bisa dibaca juga di dalam Markus 1 ayat 3. Yaitu untuk mempersiapkan jalan Tuhan, membuat jalannya lurus, yaitu untuk mempersiapkan orang bagi kedatangan Mesias. Tujuan Yohanes adalah untuk mempersiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan. Pesannya, dia datang membaptis di padang gurun. Di padang gurun Yudea, dia membaptis di sungai Yordan, di Betani di sisi timur sungai Yordan. Kemudian
di Ainon dekat Salim, sisi barat Yordania, di tempat ada banyak air. Disitulah Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya. Dia mengkhotbahkan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Sebuah baptisan pertobatan secara harafiah berarti perubahan pikiran, pertobatan dari yang tidak dekat dengan Tuhan, akhirnya dekat dengan Tuhan dan mengikuti rancangan Tuhan serta firman-firman Tuhan. Ini didorong oleh kesedihan yang saleh, yakni rela meninggalkan hidup lama dan kemudian mengenakan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Diikuti oleh keinginan yang kuat untuk melakukan segala yang benar yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Baptisan untuk pengampunan dosa. Dosa itu bisa diampuni melalui kematian Yesus Kristus. Mirip dengan apa yang diajarkan oleh Kristus dan para rasulnya. Bisa dibaca di dalam beberapa ayat yang sudah tercantum ini. Pesan Yohanes menyerukan pertobatan dan baptisan untuk pengampunan dosa. Kesuksesannya di seluruh Yudea, Yerusalem, dan kota lainnya datang kepadanya. Mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan dengan mengakui dosa-dosa mereka. Keberhasilan Yohanes mungkin juga termasuk pesannya didengar oleh pencuri yang ada di sebelah salib Tuhan ketika Tuhan Yesus disalibkan, karena di kiri kanannya ada pencuri yang salah satunya bertobat. Gaya hidup Yohanes Pembaptis, dia berpakaian bulu unta dan ikat pinggangnya kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia. Gaya hidup Yohanes mencerminkan keseriusan dan ketegasan pesannya. Janjinya bahwa yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis akan datang, yang tali kasutnya dia tidak layak untuk membungkuk dan membukakannya. Perhatikan kerendahan hati dan sikap pengabdian Yohanes Pembaptis. Orang yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus, yakni adalah Yesus. Ya, Yohanes memang membaptis dengan air, baptisan pertobatan, tetapi Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Ini menunjuk kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dijanjikan juga oleh Yesus digenapi pada hari Pentakosta. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, pasal 2 ayat 1 sampai 4, pasal 16 sampai 17, ayat 16 sampai 17, kemudian ayat yang ke-33. Dengan dampak yang kekal bagi semua yang datang kepada Kristus. Janji Yohanes menunjukkan berkat yang lebih besar yang akan datang. Khotbahnya Yohanes Pembaptis diterima dengan baik oleh orang-orang di Yudea dan Yerusalem. Mereka yang menerima pesannya telah dipersiapkan dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Yang kedua, apakah kita telah menerima khotbah Yohanes Pembaptis? Dari seorang manusia, haruskah orang pergi ke padang gurun untuk mendengarkan dia? Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan, karena Yohanes datang tanpa makan, juga tanpa minum, dan mereka berkata, ia kerasukan roh jahat. Matius 11 ayat yang ke-18. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Matius 3 ayat 7. Apakah kita akan memperhatikan asketis yang sekeras ini, yakni Yohanes Pembaptis? Sangat dipertanyakan jika kita menolak melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari firman Tuhan, seperti saat kita tinggal jauh dari gedung gereja, atau berusaha untuk menghadiri kedua kebaktian pada hari Minggu, ditambah lagi studi di tengah minggu, atau pergi ke pertemuan Injil di jemaat lain. Apa yang akan dikatakan oleh Ratu Sheba tentang kita, yang ketika untuk menikmati hikmat Salomo saja, dia rela meninggalkan
negerinya yang begitu jauh. Dikatakan dia meninggalkan negerinya dari Ethiopia, pergi ke Israel untuk melihat bagaimana Salomo memiliki hikmat. Nah, sekarang kita memiliki Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada Salomo. Dan Yesuslah sumber hikmat itu. Dan kita dapat dengan mudah untuk mempelajari sumber hikmat dengan membaca firman-Nya dan pergi ke gereja juga tidak sejauh sebagaimana Ratu Sheba meninggalkan negerinya, bukan? Nah, tentu di hari penghakiman kita ingat ya, bahwa mungkin Ratu Sheba akan menertawakan kita atau ikut menghakimi kita karena kita terlalu mengabaikan anugerah di dalam kehidupan kita. Kita cenderung menilai orang dari pakaian yang mereka kenakan. Baik tua maupun muda, cepat menilai dari penampilan seseorang. Kita perlu mengingat perspektif Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7, bahwa Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan yang ada di depan mata. Menilai atau menghakimi berdasarkan penampilan membuat seseorang menjadi hakim dengan kejahatan di dalam pikirannya. Yakobus 2 ayat 1-4. Kita menjadi kesal atau tersinggung ketika seseorang pengkhotbah menunjukkan kesalahan kita. Beberapa orang akan memilih pengkhotbah yang tidak pernah mengkhotbahkan tentang hal yang negatif. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kadang-kadang memang ada orang seperti itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Matius 23 ayat 13-15. Jika hal-hal ini benar tentang kita hari ini, apakah kita akan mengindahkan Yohanes Pembaptis? Nah, kita membayangkan seandainya kalau Yohanes hidup di zaman kita, apakah kita akan dengan mudah untuk bertobat dan kemudian mengikuti jalan Tuhan? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah Yohanes Pembaptis memiliki tujuan penting, yakni untuk mempersiapkan jalan Tuhan, meluruskan jalan Tuhan. Ini dia lakukan dengan menekankan pertobatan dan pembaptisan. Karena Yohanes, orang lebih cenderung untuk mengindahkan panggilan Yesus, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, untuk mempercayai Injil dan dibaptis. Cara hidup dan gaya berkhotbah Yohanes seharusnya tidak terlupakan. Bagi banyak orang, mengubah pesan Yesus Kristus menjadi mudah percaya. Yohanes mengingatkan kita tentang perlunya menghasilkan buah kebenaran sesuai dengan pertobatan, seperti yang Yesus katakan nanti, tetapi mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang aku katakan? Lukas 6 ayat 46. Apakah kita menunjukkan penerimaan Yesus sebagai Tuhan dengan melakukan hal-hal yang Dia katakan? Kiranya setiap diri kita ini adalah orang yang senantiasa mencintai dan melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus memperkenankan hidup kita. Kiranya kita juga senantiasa belajar untuk memperhatikan setiap orang yang memberikan kita pengajaran dan khotbah, sehingga kita dapat berpikir bahwa seandainya kalau Yohanes Pembaptis hidup di zaman kita, kita adalah orang yang pertama memberi diri dibaptis karena bertobat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.